pagi semuanya. Suara saya terdengar? Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, kedengeran ya, berarti suaranya ya. Baik, saya akan share screen. Oke. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Miss. Baik, terima kasih. Baik, kita akan segera mulai untuk tutorial akuntansi keuangannya di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Fanny Anggraini yang akan memberikan tutorial mengenai akuntansi keuangan selama 2 jam ke depan. Oke, bagi yang mau di-record, silahkan di-record. Atau kalau nanti ada yang mau di-screenshot, silahkan di-screenshot karena PowerPoint-nya tidak akan saya share di Teams. Jadi nanti kalau merasa penting boleh di-screenshot aja masing-masing. Atau nanti boleh dilihat di recording-nya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau flashback dulu nih apa aja sih yang udah dipelajari di akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu mencakup akuntansi dasar 1 dan 2 dan juga akuntansi menengah 1 dan 2. Sehingga kita akan mencoba review ulang apa aja yang udah kalian pelajari dari akuntansi dasar 1 sampai akuntansi menengah 2. Berarti materi 4 semester akan kita review selama 2 jam. Tentunya ini nggak akan cukup kalau kalian berharap saya jelasin sampai detail banget kayak jelasin di kelas. Karena ini kan materi 4 semester ya, nggak mungkin 2 jam selesai. Jadi nanti saya biasanya hanya akan bahas sekilas dan juga nanti saya biasanya akan info, oh ini biasanya suka ditanya ini pas sidang, ini suka ditanya ini gitu. Nanti untuk detailnya lagi, kalian bisa baca-baca lagi. Seenggaknya kalian tahu nih apa aja yang harus kalian pelajari lebih lanjut. Nggak semuanya gitu. Oke, untuk materi akuntansi dasar 1, kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi, jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian, laporan keuangan dan juga jurnal penutup, pencatatan inventory, metode penilaian inventory, rekonsiliasi bank dan juga notes receivable. Sementara di akuntansi dasar 2, kita belajar tentang property, plant and equipment atau PPE, lalu ada current liabilities, lalu ada non-current liabilities atau biasa kita sebut sebagai bonds, lalu ada share transaction, ada dividen, ada investment, ada cash flow, dan juga ada rasio. Rasio itu yang rumus-rumus panjang. Nah, ini adalah materi akuntansi dasar 1 dan 2. Untuk materi akuntansi menengah 1 dan 2, di sini ada mengenai accounting information system, income statement, statement of financial position, cash and receivable, inventory, plan asset, current liabilities, dan juga non-current liabilities. Untuk akuntansi menengah 2, stockholders equity, earning per share, investment, cash flow, long-term construction, income tax, leasing, dan juga accounting changes and error. Kalau kita lihat sekilas, sebenarnya materi akuntansi menengah 1 dan 2 itu hanya pengulangan dari materi akuntansi dasar 1 dan 2. Diulang dan juga diperdalam, seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Ke materi yang pertama, materi akuntansi dasar 1 tentang PDA atau persamaan dasar akuntansi. Sekilas ini terlihat sangat mudah, tapi biasanya kalau ditanyain pas sidang, pasti ada aja mahasiswa yang nggak bisa jawab pertanyaan ini. Biasanya pertama-tama akan ditanya terlebih dahulu, persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Maka jawabannya adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Setelah pertanyaan ini, biasanya akan dilanjutkan lebih lanjut lagi. Misalkan nanti dosen pengujinya akan memberikan contoh transaksi, lalu kalian harus menebak, harus menjawab, kira-kira transaksi tersebut efeknya ke dalam persamaan dasar akuntansi itu seperti apa. Contoh, misalkan ini kan aset sama dengan liabilities plus equity. Bisa aja nanti dikasih contoh gini, kalau misalkan perusahaan membeli kendaraan secara kredit,
Nah, kalau perusahaan beli kendaraan secara kredit. Nah, kalau beli kendaraan, maka aset kita akan bertambah. Maka nanti aset bertambah. Nah, kalau secara kredit atau secara hutang, maka otomatis hutang kita atau liabilities kita itu juga akan bertambah. Maka nanti kalau dosen pengujinya bertanya, beli kendaraan secara kredit efeknya apa? Jawaban kita adalah aset bertambah dan juga liabilitas bertambah. Gitu. Jadi nggak cuma kita ngafalin persamaannya apa, tapi juga kita harus tahu nih efek dari transaksi-transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi seperti apa. Di sini untuk equity itu terdiri dari share capital dan juga return earning. Di mana untuk return earning ada 3 hal yang bisa mempengaruhi return earning. Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah revenue, dan yang ketiga adalah expense. Jadi ada 3 item yang bisa mempengaruhi equity. Dividen, revenue, dan juga expense. Nah, di sini untuk dividen sifatnya mengurangi equity, revenue menambah equity, dan juga expense mengurangi equity. Gitu. Jadi kalau misalkan ada juga transaksi membayar biaya utilitas. Nah, kalau kita bayar biaya utilitas, berarti kalau kita bayar, kita keluarin cash. Cash kalau berkurang, kalau keluar, berarti kan asetnya berkurang. Lalu kalau ada beban utilitas, maka nanti expense. Expense kan adanya di equity dan sifatnya mengurangi nih di sini. Maka jawabannya adalah kalau membayar beban utilitas, efeknya ke dalam PDA, asetnya berkurang dan equity juga berkurang. Gitu. Ini pertanyaan yang suka ditanyain kalau dosennya udah hopeless, kalian nggak bisa jawab apa-apa. Jadi misalkan ditanya yang susah-susah nih, nggak bisa jawab sama sekali, ya udah deh, ini pertanyaan paling gampang, pertanyaan terakhir. Ditanya tentang persamaan dasar akuntansi. Kalau sampai pertanyaan tentang ini aja kalian nggak bisa jawab, nah itu warning tuh, hati-hati tuh, takutnya nanti kalian harus ngulang sidang komprenya karena dianggap kalian nggak ngerti apa-apa tentang akuntansi. Jadi please banget, ini basic, kelihatannya gampang, tapi harus kalian pelajari. Gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah tentang accounting cycle atau siklus akuntansi. Ini juga terlihat mudah, tapi biasanya dari 9 step ini, kalau pas lagi sidang ada aja step yang kelupaan. Nah, ini harus kalian hafalin, karena bisa aja dipertanyakan. Jadi counting cycle dimulai dari adanya transaksi, lalu transaksi ini akan kita jurnal. Setelah jurnal kita akan posting. Posting ini adalah postingnya ke buku besar atau ke ledger. Setelah diposting, yang ketiga adalah kita akan membuat yang namanya trial balance atau neraca saldo. Jadi nanti angka-angka dari ledger akan kita gabungin ke dalam trial balance. Tapi trial balance ini angkanya masih belum up to date. Kita perlu membuat yang namanya adjustment atau jurnal penyesuaian supaya angka-angka yang kita miliki itu terupdate sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, kita akan membuat namanya adjusted trial balance. Adjusted trial balance adalah gabungan dari poin 3, step 3, dan juga step 4. Jadi angka di trial balance akan ditambah kurang dengan angka adjustment menjadi adjusted trial balance. Nah, setelah kita punya adjusted trial balance, baru kita bisa membuat yang namanya financial statement atau laporan keuangan. Maka biasanya pertanyaan yang suka ditanyain lebih lanjut adalah, kalau kita mau bikin laporan keuangan, dasarnya itu angka-angkanya dari mana sih? Nah, jawabannya adalah angkanya dari adjusted trial balance. Ya, jadi kalau kita mau buat laporan keuangan, dasar angkanya atau sumber angkanya adalah dari adjusted trial balance. Nah, kita membuat financial statement. Setelah membuat laporan keuangan atau financial statement, kita bisa membuat yang namanya closing entry atau jurnal penutup. Setelah membuat closing entry atau jurnal penutup, maka kita bisa membuat yang namanya post closing trial balance. Post closing trial balance ini adalah trial balance, tapi udah dikeluarkan akun-akun yang kita tutup, yang kita close. Jadi kalau misalkan kita tutup expense, revenue, maka nanti di post closing trial balance
expense dan revenue itu nggak akan muncul lagi. Gitu. Nah, setelah post closing trial balance, siklus selanjutnya adalah reversing entry. Tapi reversing entry ini adalah tahapan yang tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang wajib dilakukan itu nomor 1 sampai nomor 8. Untuk reversing entry itu nggak wajib. Hanya situasi tertentu aja di mana perusahaan perlu untuk membuat reversing entry. Nah, ini untuk step 4 sampai step 6 biasanya bisa juga kita menggunakan alat bantu worksheet. Gitu. Jadi kalau dulu pas di akuntansi dasar 1, mungkin kalian ingat pernah diajarin bikin worksheet. Nah, itu bisa membantu dari step 4 sampai step 6. Tapi step 1 sampai 3, 7 sampai 9 itu kita nggak bisa pakai worksheet. Gitu. Ini siklus akuntansi yang juga menjadi pertanyaan favorit pas sidang. Jadi please banget dipelajari ya, dihafalin lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke. Selanjutnya adalah tipe-tipe adjusting entry atau tipe-tipe jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada 2 tipe adjusting entry. Yang pertama adalah deferral dan yang kedua adalah accrual. Apa sih bedanya deferral sama accrual? Kalau deferral ini artinya adalah uangnya itu udah lebih dulu. Biasa saya kalau ngajar saya bilang ingat aja, deferral itu kan depannya D. Anggap aja D itu artinya duit. Jadi duitnya tuh udah duluan. Gitu. Sementara kalau accrual itu kebalikannya. Kita sudah lakukan aksinya, kita udah perform service-nya atau bebannya sudah terjadi, tapi uangnya belum, gitu. Jadi kalau deferral uangnya udah duluan, kalau accrual kebalikannya. Nah, di sini untuk deferral ada 2 contohnya. Yang pertama adalah prepaid expense dan yang kedua adalah unearned revenue. Prepaid expense itu adalah ketika kita sudah mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu di muka sebelum kita menikmati manfaatnya. Contoh, saya mau sewa ruangan atau saya mau sewa gedung selama 1 tahun ke depan. Nah, saya bayar di muka nih untuk sewa 1 tahun. Jadi saya udah bayar duluan untuk sewa 1 tahun, baru nanti saya akan tempatin atau saya akan nikmati manfaatnya. Maka itu kita sebut sebagai prepaid expense. Nah, kalau unearned revenue, kita udah dapat uangnya dari customer untuk melakukan suatu jasa atau untuk mengirimkan suatu barang, tapi kita belum perform service-nya gitu. Jadi kita udah terima uangnya, tapi kita belum memberikan jasa atau memberikan barangnya. Itu kita sebut sebagai unearned revenue. Biasanya yang suka ditanyain di bagian ini adalah suka tanyanya artinya dulu nih. Biasanya nanti ditanya, unearned revenue itu apa sih? Gitu. Nah, kalian harus bisa jelasin, unearned revenue itu adalah pendapatan diterima di muka. Jadi ketika kita udah terima uang di muka, tapi kita belum perform service kita. Gitu. Jadi biasa suka ditanya prepaid expense itu apa, unearned revenue itu apa. Dan suka ditanya juga, letaknya di laporan keuangan itu di mana? Kalau prepaid expense, ada yang tahu prepaid expense itu kalau di laporan keuangan adanya di mana? Debit, Bu. Di debit, oke. Kalau di laporan keuangannya, di laporan keuangan apa kira-kira? Benar, posisi dia di debit. Kan dia masuk ke laporan keuangan tuh? SOFP ya, Bu? SOFP. SOFP, benar. Jadi nanti kalian jawabnya dia adanya di SOFP, Statement of Financial Position di bagian aset. Gitu. Terus nanti bisa juga ditanya, kalau unearned revenue itu kalau di laporan keuangan letaknya di mana sih? Ada yang tahu? Yo, unearned revenue di mana? SOFP, Bu, bagian liability. Oke, benar, SOFP di bagian liabilities. Jadi biasa pertanyaannya seperti itu kalau di materi tentang ini. Lalu kalau accrued revenue berarti kita udah terima kita udah perform service-nya tapi kita belum terima uangnya. Jadi misalkan kita udah kasih jasa kita tapi kita belum dibayar. Itu namanya accrued revenue. Kalau accrued expense bebannya udah terjadi tapi belum kita bayar. Misalkan udah ada biaya telepon, kita udah pakai telepon, udah pakai listrik selama sebulan tapi belum kita bayar. Bayarnya nanti baru minggu depan. Nah, itu namanya accrued expense. Bebannya sudah terjadi tapi belum kita bayar.
Nah, biasanya juga kalau di adjusting, pertanyaan-pertanyaan basic yang nggak gitu susah itu adalah ditanya jurnal-jurnal penyesuaian. Misalkan, jurnal penyesuaian untuk beban bunga gimana? Lalu jurnal penyesuaian untuk beban depresiasi gimana? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaannya bisa juga seperti itu. Jadi nanti boleh dipelajarin juga nih macam-macam jurnal penyesuaian beban bunga, jurnal penyesuaian untuk depresiasi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang financial statement. Tadi saya bilang di slide sebelumnya bahwa dasar untuk membuat financial statement itu adalah dari adjusted trial balance. Nah, adjusted trial balance nanti untuk akun-akun revenue dan juga expense itu akan masuk ke dalam income statement. Jadi kalau misalkan nanti pertanyaan yang suka ditanyain juga sama beberapa dosen adalah apa laporan keuangan yang pertama kali dibuat oleh perusahaan? Jawabannya adalah income statement. Perusahaan pertama kali akan membuat income statement duluan. Kenapa? Karena dia pasti akan hitung dulu nih, revenue kurang expense dapat net income. Angka net income ini akan dibawa oleh perusahaan ke dalam return earning statement. Karena nanti untuk return earning statement, itu kan return earning statement awal tambah net income, dikurang dividen. Jadi nanti setelah net income-nya dapat di income statement, kita bawa ke return earning statement, kita dapat return earning akhir, nanti angka return earning akhir ini akan masuk juga ke dalam laporan keuangan berikutnya, yaitu Statement of Financial Position. Di sini masuk ke dalam Statement of Financial Position, SOFP di bagian equity. Nah, di SOFP ini biasanya juga akan ada angka cash-nya. Nah, angka cash ini nantinya juga akan menjadi cash ending pada saat kalian membuat cash flow. Gitu. Jadi ini angkanya bersambungan kalau kita membuat laporan keuangan. Sehingga yang pertama dibuat itu biasanya adalah income statement. Kalian perlu juga menghafalkan atau mengingat kembali isi dari masing-masing statement itu seperti apa. Biasanya yang suka ditanyain itu return earning statement. Ini lumayan favorit nih return earning statement karena pendek, isinya nggak gitu panjang. Biasanya cuma ditanya return earning statement tuh isinya gimana sih? Pertanyaan simpel, tapi kalau sidang sekali lagi kadang-kadang nggak kejawab juga. Padahal jawabannya ya udah tinggal bilang aja return earning awal ditambah net income dikurang dividen dapat return earning akhir. Itu adalah isi dari return earning statement. Gitu. Oke, nah ini adalah list dari financial statement atau laporan keuangan. Di sini kalau kita lihat ada perbedaan di poin 5. Jadi kalau dulu pas kalian belajar itu kan poin laporan keuangan ada 5. Income statement, return earning statement, SOFP, statement of cash flow, dan juga ada notes to financial statement atau CALK. Tempat kalian ngambil beberapa angka ya pada saat kalian input data. Nah, tapi kalau kita lihat di buku akuntansi dasar yang terbaru, CALK itu udah nggak masuk ke dalam financial statement. Maka statement yang kelima adalah comprehensive income statement. Sehingga nanti kalau misalkan ditanya, pas sidang, laporan keuangan ada berapa? Jawab aja ada 5. Kalau ditanya ada apa aja, kalian bisa jawab income statement, return earning statement, SOFP, statement of cash flow. Terus kalian bisa bilang kalau di buku yang lama itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tapi di buku akuntansi dasar yang terbaru berubah menjadi comprehensive income statement. Jadi biar kalian kesannya, wih kalian baca buku nih berarti nih tahu dulunya apa sekarang jadi apa. Gitu. Oke, ini untuk format income statement. Income statement yang lengkap. Ini kalian harusnya juga udah tahu nih format dari income statement karena kan kalian pasti banyak ngambil data dari income statement juga ya. Yang ngambil angka income after tax, income before tax, yang ambil angka pajak, beban pajak, pajak kini, pajak tangguhan. Kalian pasti sering banget melihat angka-angka di income statement pada saat kalian input data. Oke, ini adalah format dari income statement. Sales kurang COGS dapat gross profit.
Gross profit dikurangin selling expense, administrative expense, other income and expense. Dapat income from operation, dikurangin interest, dapat income before income tax, dikurangin income tax, dapat net income. Ini untuk format lengkapnya, ini biasanya sih jarang ditanyain ya. Gitu. Jadi kalaupun ditanyain biasanya format gambaran secara garis besarnya aja. Jadi kayak tadi, sales kurang COGS dapat gross profit dikurangin selling expense, administrative expense, other income and expense, dapatnya income from operation, dikurangin interest, dapat income before income tax, dikurangin income tax, dapat net income. Jadi hanya gambaran garis besarnya aja. Oke. Lalu, ini juga biasa suka ditanya nih, other income and expense. Apa aja sih yang termasuk ke dalam other income and expense? Ya, berarti semua beban ataupun pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan operasional utamanya dia. Jadi misalkan dia kan, kalau sales revenue berarti pendapatan dari penjualan dia. Tapi bisa aja dia dapat revenue lain, misalkan interest revenue atau dividend revenue. Maka itu masuk ke dalam other income and expense. Lalu kalau ada misalkan dia ada jual beli plan aset, lalu ada gain atau loss-nya, maka gain atau loss dari penjualan plan aset juga masuk ke dalam other income and expense, karena itu di luar dari operasional utamanya dia. Oke, lalu ada comprehensive income. Mungkin kalian pernah dengar juga yang namanya other comprehensive income atau OCI. Nah, comprehensive income ini adalah item-item yang tidak mempengaruhi income kita, tapi bisa mempengaruhi equity. Jadi kenapa kita sebut sebagai comprehensive income? Karena dia mempengaruhi equity kita, walaupun tidak mempengaruhi income kita. Ada 5 komponen dari OCI. Yang pertama adalah adanya revaluasi aset tetap, baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua adalah keuntungan dan juga kerugian aktuaria dari imbalan kerja. Yang ketiga, ini gain and loss arising from translating the financial statement, keuntungan dan kerugian dari selisih kurs. Lalu yang keempat adalah keuntungan dan kerugian terkait dengan investasi arus keuangan. Jadi misalkan kalau kalian ada investasi berupa AFS, kan investasi ada yang available for sale, ada yang non trading, ada juga yang trading. Nah, untuk yang AFS atau yang non trading itu gain atau loss-nya itu masuk juga ke dalam OCI atau ke dalam equity. Lalu yang terakhir adalah keuntungan dan juga kerugian terkait lindung nilai arus kas. Jadi ini adalah 5 komponen OCI, jarang ditanya, biasanya itu ditanyainnya kalau IPK kalian misalkan di atas 3,8. Nah ini biasanya ditanyain, tapi kalau misalkan enggak sih biasanya jarang, karena ini pertanyaannya cukup sulit. Gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke Statement of Financial Position. Di sini untuk SOFP, ada 2 bagian utamanya, ada aset dan juga ada equity and liabilities. Nah, untuk aset ini dibagi 2, ada non-current dan juga current. Nah, non-current-nya lagi itu dibagi jadi 4 lagi. Ini adalah klasifikasi yang kita pelajari di akuntansi menengah. Jadi kalau di akuntansi dasar, itu memang kita cuma baginya current sama non-current aja. Nggak ada pengelompokannya lagi. Tapi kalau kita belajar di akuntansi menengah, asetnya sendiri kita kelompokin lagi menjadi 4 bagian untuk non-current asetnya. Yang pertama adalah investment, yang kedua adalah PPE atau property, plant and equipment, yang ketiga adalah intangible asset, dan yang keempat adalah other asset. Oke, lalu untuk equity itu contohnya ada share capital, share premium, retained earning, AOC, dan juga non-controlling interest. Lalu untuk liabilities-nya biasa dibagi menjadi current dan non-current. Yang suka ditanyain, itu biasa ditanyainnya SOFP itu ada apa aja sih bagiannya, maka kita akan jawab ada aset dan juga ada equity and liabilities. Untuk aset dibagi menjadi 2, non-current dan juga current. Non-current-nya dibagi menjadi 4 kelompok lagi, investment, PPE, intangible, dan juga other asset. Nah, biasanya suka ditanya lebih lanjut,
apa sih yang masuk ke dalam PPE? Apa aja sih yang masuk ke dalam intangible? Apa aja yang masuk ke dalam other asset seperti itu? Maka kita akan mencoba bahas satu persatu. Mulai dari investment. Yang masuk ke dalam investment itu adalah segala hal terkait dengan investasi jangka panjang. Misalkan kalau ada share investment, debt investment, atau investment in pension fund, pokoknya apapun investasi jangka panjang akan masuk ke bagian investment. Lalu yang kedua, PPE, Property, Plant, and Equipment, ini biasanya untuk aset-aset berwujud, aset-aset tetap yang berwujud, seperti building, land, equipment, apalagi mesin, seperti itu. Untuk intangible ini berarti aset tidak berwujud. Contohnya, goodwill, trademark, apalagi franchise, paten, seperti itu. Lalu other asset, nah, other asset itu adalah aset-aset yang sifatnya non-current atau jangka panjang, tapi nggak bisa kita kelompokin ke dalam 3 kelompok yang atas. Maka itu akan masuk ke dalam other asset. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian punya prepaid, kalian misalkan bayar sewa di muka untuk 3 tahun. Nah, kalau kita bayar sewa di muka untuk 3 tahun, biasa kan prepaid masuknya ke dalam current asset. Tapi kalau untuk 3 tahun, berarti kan udah lebih dari setahun ya, berarti nggak bisa masuk current. Maka kalau prepaidnya lebih dari setahun, akan masuknya ke dalam non-current, di bagian other asset. Gitu. Jadi biasanya untuk aset-aset yang sifatnya jangka panjang, tapi nggak bisa dimasukin ke 3 kelompok yang lainnya, maka masuk ke dalam other asset. Gitu. Oke, lalu untuk di bagian equity, biasanya pertanyaan yang suka ditanyain itu adalah si share ini nih. Suka ditanyainnya gini, apa sih share premium? Kapan perusahaan mencatat share premium? Jadi share premium itu adalah selisih antara nilai par saham yang kita terbitkan dengan uang yang kita terima. Gitu. Jadi anggapannya share premium itu kayak keuntungannya lah dari penerbitan saham kita. Gitu. Jadi suka ditanyainnya share premium itu apa? Kapan kita catat share premium gitu. Oke, untuk current asset. Tadi ada current asset, contoh current asset ada apa aja? Ada macam-macam, ada inventory, ada receivable, prepaid expense kalau dia di bawah setahun, short term investment, dan juga cash and cash equivalent. Pertanyaan yang favorit lainnya adalah tentang cash and cash equivalent. Biasanya ditanya, cash equivalent tuh apa sih? Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, cash equivalent artinya adalah setara kas. Berarti cash and cash equivalent adalah kas dan setara kas. Apa aja sih yang bisa disetarakan sebagai kas? Jadi kalau perusahaan catat cash di dalam laporan keuangannya, cash itu nggak hanya cash yang dia miliki aja yang ada di tangan dia sekarang. Tapi juga termasuk cash in bank, kalau dia punya saldo kas di bank. Juga termasuk kalau dia punya petty cash. Juga termasuk kalau misalkan dia punya surat berharga atau deposito yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Maka itu bisa kita anggap sebagai setara kas. Kenapa? Karena kalau jangka waktunya kurang dari 3 bulan, kita anggap dia liquid. Jadi setara kas mudah untuk dicairkan menjadi cash. Gitu. Oke, biasanya untuk inventory kita akan catatnya sebesar LCNRV-nya, lower of cost or net realizable value. Receivable akan dicatat di laporan keuangan sebesar estimated amount collectible. Estimated amount collectible itu adalah berapa yang kita estimasikan dapat diperoleh oleh perusahaan. Berarti total dari receivable-nya dikurangin sama yang namanya AFDA. Ada yang ingat singkatan dari AFDA? Ada yang ingat singkatan AFDA itu apa sih? Allowance for doubtful account. Oke, allowance for doubtful account, benar. Kadang-kadang ada aja mahasiswa nggak bisa jawab pas lagi sidang ditanya AFDA. AFDA itu singkatan apa sih? Allowance for doubtful account. Kadang-kadang suka lupa. Jadi kalau ditanya receivable dicatat di laporan keuangan sebesar angka apa? Jawabannya sebesar estimated amount collectible-nya. Didapat dari angka receivable dikurangin sama AFDA. AFDA itu adalah pencadangan piutang tak tertagihnya. Jadi kalau misalkan kalian minjemin uang ke teman 1 juta, kalian pasti estimasi dong, kayaknya ya mungkin aja ada resiko
teman kalian nggak bisa bayar 1 juta itu. Misalkan yang nggak tertagihnya bisa aja 100.000. Sehingga yang kira-kira dapat tertagih dari 1 juta adalah 900.000. Jadi kita kurangin total piutang kita dengan AFDA-nya. Itu adalah estimated amount collectible-nya yang kira-kira dapat ditagih atau diperoleh oleh perusahaan. Oke. Lanjut untuk statement of cash flow. Di sini ini pertanyaan yang lumayan suka ditanyain juga. Pertanyaan yang favorit pertama tentang cash flow adalah ada aktivitas apa aja sih di dalam cash flow? Maka jawabannya adalah operating activity, investing activity, dan juga financing activity. Pertanyaan favorit kedua adalah tentang metodenya. Ada metode apa aja, direct dan juga indirect, dan suka ditanya, bedanya direct sama indirect itu apa? Maka bedanya direct sama indirect ini sebenarnya hanya terletak pada operating activity-nya aja. Untuk investing sama financing itu caranya sama aja. Kalau dengan metode direct maupun dengan metode indirect. Jadi bedanya cuma di operating activity untuk kedua metode tersebut. Kalau metode direct itu kita perusahaan biasanya akan melihat berapa total cash inflow, cash masuk, dan juga berapa total cash outflow atau cash keluar yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu. Jadi dia pisahin nih cash inflow sama cash outflow-nya. Nah, sementara kalau indirect method, itu dia nggak pisahin cash inflow sama cash outflow. Tapi yang dilakukan adalah dia akan adjust angka net income-nya. Jadi kalau kita menggunakan indirect method, ini yang kita pelajari di akuntansi dasar 2, itu kita hanya akan mengadjust angka net income-nya menjadi angka net cash-nya. Gitu. Jadi kalau kita bilang kita dapat income 100 juta, belum tentu kan uang yang kita punya ya 100 juta. Karena namanya laba belum tentu semuanya berupa cash. Bisa aja masih diutangin sehingga cash-nya nggak segitu. Jadi kalau pakai indirect method, kita hanya adjust net income menjadi net cash. Kalau direct method, kita akan membuat list berapa cash inflow, berapa cash masuk, dan berapa cash outflow-nya. Nah, ada yang kira-kira inget nggak? Kalian kan pasti banyak nih menggunakan angka-angka di cash flow, terutama kalau kalian tentang tax avoidance yang pakai CETR, itu kan kalian ngambil angkanya dari cash flow ya. Nah, coba sambil ingat-ingat, kalau di laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang udah kalian input datanya, itu mereka pakainya direct atau indirect method kira-kira? Ada yang inget-inget nggak bentukannya? Pilihannya 2, direct atau indirect. Ada yang mau coba tebak? Perusahaan pakainya direct atau indirect? Direct, benar. Perusahaan-perusahaan di BEI semuanya menggunakan metode yang direct. Maka kalau kalian lihat di laporan keuangan perusahaan-perusahaan, itu nanti untuk operating activity-nya dibagi tuh, misalkan cash inflow-nya dari penjualan, cash outflow-nya kemana aja, cash pengeluaran cash-nya. Oh, ada bayar pajak, ada bayar bunga, ada bayar supplier, jadi dibagi sesuai dengan kita keluar cash-nya untuk apa aja. Gitu. Untuk operating activity, biasanya yang masuk ke dalam operating activity adalah aktivitas terkait dengan operasional perusahaan. Kalau investing activity, itu biasanya terkait jual beli aset tetap. Jadi kalau dia jual mesin, dia beli gedung, itu masuknya ke dalam investing. Lalu yang terakhir untuk financing activity, yang masuk ke dalam financing activity adalah terkait dengan non-current liability dan juga equity. Jadi misalkan perusahaan ada bayar bonds atau perusahaan ada minjem uang ke bank, maka itu masuk ke dalam financing activity. Kalau perusahaan ada terbitin saham, itu juga masuk ke dalam financing activity. Gitu. Oke, ini bentukan dari statement of cash flow dengan metode direct. Jadi dibagi ada cash receipt sama cash payment, cash inflow dan cash outflow-nya. Ini yang kalian pakai angkanya untuk input data kemarin. Oke. Lanjut. Closing entry
Nah, untuk closing entry ini juga suka ditanyain, tapi beberapa suka lupa nih closing entry ada apa aja. Maka nih tolong diingat, closing entry itu ada 4. Yang pertama adalah perusahaan akan menutup revenue. Jadi closing entry yang pertama adalah perusahaan menutup revenue. Closing entry yang kedua, perusahaan akan menutup expense. Closing entry yang ketiga, perusahaan akan menutup net income atau net loss. Closing entry yang keempat adalah perusahaan menutup dividen. Jadi ini adalah closing entry. Kalau revenue kan normalnya di kredit ya. Maka kalau kita mau tutup dia, kita akan taruh revenue di debit. Maka jurnal untuk menutup revenue adalah service revenue di sebelah debit dan kreditnya adalah income summary. Sementara untuk menutup expense kan normalnya di debit. Maka kalau kita mau tutup, kita akan taruh expense ini di posisi lawannya, yaitu di kredit. Untuk debitnya adalah income summary. Income summary itu adalah akun bantu sementara yang digunakan oleh perusahaan untuk menutup revenue dan juga expense. Di mana nanti income summary ini angkanya akan kita tutup juga ke dalam retained earning. Sehingga nggak ada tuh di laporan keuangan ada income summary, nggak mungkin ada. Karena income summary itu cuman akun yang kita pakai sementara aja. Kita pinjam bentar akunnya buat nutup, tapi habis itu kita tutup dia juga, sehingga angkanya pasti 0 at the end. Jadi kalau kadang-kadang suka ada dosen yang suka nanya menjebak, income summary itu kalau di laporan keuangan masuknya ke laporan keuangan apa? Nah jawabannya nggak masuk, karena kan dia cuman untuk menutup aja. Gitu, jadi pasti langsung hilang juga angkanya, langsung habis. Jadi nggak akan masuk ke laporan keuangan. Lalu untuk dividen itu ditutupnya ke retained earning, bukan ke income summary. Diingat-ingat. Biasanya suka ditanya juga, kenapa sih dividen ditutupnya ke retained earning, bukan ke income summary? Kalau yang lainnya kan tutupnya ke income summary. Kenapa dividen nggak ke sana juga? Jawabannya adalah karena dividen itu bagian dari retained earning. Maka dividen itu akan ditutup ke retained earning. Kalau kita ingat-ingat tadi pas kita bikin retained earning statement, itu kan retained earning awal tambah net income dikurang dividen. Ada dividen di situ. Maka dividen karena bagian dari retained earning, maka kita akan tutup dia ke dalam retained earning. Gitu. Ini diingatin nih ya, suka ditanyain. Oke, lalu untuk reversing entry, tadi saya bilang bahwa reversing entry itu sifatnya itu adalah opsional. Di sini dibilang reversing entry do not have to be used, nggak harus digunakan. Biasanya perusahaan itu membuat reversing entry supaya untuk periode ke depannya itu journal adjustment yang dibuat oleh perusahaan itu nggak berbeda dengan journal adjustment tahun sebelumnya. Karena kalau tiap periode journal adjustment-nya beda-beda, takutnya nanti ada kesalahan pencatatan. Maka biasanya perusahaan akan membuat reversing entry supaya nanti jurnal penyesuaiannya jadinya sama. Tapi sekali lagi ini nggak harus dilakukan. Biasanya yang butuh reversing entry itu adalah jurnal yang sifatnya accrual. Jadi di sini dibilang all accrual should be reversed. Nah, untuk yang sifatnya deferral itu biasanya kalau kita catatnya itu ke dalam akun originalnya, maka kita nggak perlu reverse. Tapi kalau misalkan kita catatnya itu ke dalam expense atau revenue, maka kita harus reverse. Maksudnya gimana? Tadi saya bilang, prepaid expense itu masuknya ke dalam apa? Prepaid expense, tadi kalian jawab masuknya ke dalam aset. Dia adalah bagian dari aset di SOFP. Tapi kalau misalkan pas kita catat awal, kita catatnya prepaid expense itu bukan sebagai aset, tapi sebagai expense. Maka kan beda ya, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau kita catatnya ke dalam expense, maka kita harus reverse. Kita harus membuat reversing entry. Kenapa? Karena kita mencatatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Terus, kalau depresiasi sama bad debt itu nggak boleh di-reverse. Jadi ada aturannya, apa aja boleh di-reverse, apa aja enggak. Tapi ini jarang ditanyain sih. Lebih sering yang closing tadi. Selanjutnya, merchandising operation. Ini kita udah masuk ke perusahaan dagang. Biasanya itu, kalau di merchandising operation, suka ditanyanya ada 2 metode pencatatan inventory.
Ada ingat nggak dua metode pencatatan inventory itu apa aja sih? Materi akuntansi dasar 1 nih. Perpetual. Oke, benar, perpetual dan juga periodik. Jadi ada dua metode pencatatan inventory, perpetual dan juga periodik. Biasanya suka ditanya ini gini. Contoh, perusahaan beli inventory secara kredit. Kalau kita catatnya dengan metode perpetual, jurnalnya gimana? Gitu. Atau misalkan perusahaan ada melakukan penjualan barang. Kalau kita catatnya dengan metode periodik, jurnalnya gimana? Gitu. Jadi suka ditanyain jurnalnya. Kalau yang perpetual periodik. Tapi biasanya jurnalnya yang ditanyain adalah jurnal penjualan dan juga pembelian. Gitu. Jadi kalau di sini tadi nih beli barang secara kredit, jurnalnya gimana? Kalau pakai perpetual berarti inventory pada accounts payable. Tapi kalau pakai periodik berarti purchase pada accounts payable. Jadi dipelajari lagi jurnal-jurnalnya, perbedaan antara perpetual sama periodik. Karena ini suka ditanyain juga. Nah, untuk perpetual itu biasanya kalau kita beli inventory atau kalau ada ongkos angkut, ada purchase return, ada purchase discount, itu akan kita masukin ke dalam akun inventory. Tapi kalau kita pakai periodik, maka kita nggak akan mencatat yang namanya inventory, tapi kita catatnya ke dalam purchase. Gitu. Jadi bedanya di situ ya. Kalau di perpetual semuanya kita catat ke inventory, kalau di periodik itu nggak ada yang namanya inventory. Maka dari itu biasanya kalau periodik, kalau kita mau tahu berapa inventory kita, maka kita harus melakukan yang namanya stock of num. Sementara kalau perpetual, kalau kita mau tahu berapa inventory kita bisa cukup menghitung aja berapa angka inventory dari jurnal kita. Tapi kalau ditanya stock of num itu dilakukan kalau perusahaan pakai metode inventory apa, jawabannya ya dua-duanya. Mau kita pakai periodik ataupun perpetual, tetap butuh stock of num sebenarnya untuk memastikan pencatatan yang dilakukan itu sudah benar atau belum. Oke, di jurnal untuk terkait penjualannya, jadi kalau jurnal penjualan pakai perpetual itu seperti apa, jurnal penjualan pakai periodik itu seperti apa, ini kalian coba dipelajarin lagi, diingat-ingat lagi nanti ya. Nah, selanjutnya tadi kan metode pencatatan inventory. Ada lagi yang namanya metode penilaian inventory. Kalau metode penilaian inventory itu jawabannya ada dua. Ada first in first out, FIFO, dan juga ada weighted average. Kalau yang LIFO itu kita udah nggak pakai lagi. Nah, metode penilaian inventory ini digunakan oleh perusahaan untuk menilai berapa cost dari inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Karena biasanya kan kalau perusahaan punya barang persediaan di gudang, itu kan bisa aja harganya beda-beda ya. Misalkan pertama kali dia beli 10 unit harganya $1.000. Bisa aja nanti minggu depannya dia beli 10 unit harganya $1.200. Jadi beda-beda nih harganya. Sehingga kita mau tahu berapa nilai dari inventory kita yang ada di gudang. Maka kita bisa pakai metode kalau first in first out, maka kita akan lihat dari harga yang pertama kali kita beli, itu yang pertama kali kita pakai juga pada saat kita jual barang. Jadi kita benar-benar memperhatikan urutan harga yang kita beli. Tapi kalau pakai average, itu kita rata-ratain aja berapa harga rata-rata dari pembelian kita, itu kita anggap sebagai nilai barangnya. Jadi kita nggak peduli pertama kali beli harga berapa, kedua kali beli harga berapa, ya rata-ratain aja nilainya semuanya. Itu kalau pakai average. Nah, biasanya untuk inventory, kita akan catat inventory di dalam laporan keuangan sebesar angka LC/NRV. Di mana LC/NRV ini kita akan membandingkan antara cost dan juga NRV-nya. Angka cost ini didapat dari yang tadi. Terserah kita mau pakainya misalkan metode FIFO atau metode average. Nah, untuk NRV ini kita akan menghitung dengan cara selling price dikurangin sama estimated cost to complete dan estimated cost to sell. Jadi kalau di sini misalkan selling price-nya 1.000, estimated cost to complete-nya 50, estimated cost to sell-nya 200. Maka 1.000 kurang 50 kurang 200 dapat 750. Ini adalah NRV-nya. Kita akan bandingin NRV dengan cost-nya.
Jadi kalau misalkan di sini NRV-nya 750, cost-nya 800, yang lebih rendah adalah yang 750. Kita selalu ambil angka yang lower atau yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu akan kita anggap sebagai nilai dari inventory kita. Kenapa sih kita ambilnya nilai yang lebih rendah? Kenapa nggak mau ambil nilai yang lebih tinggi aja biar lebih bagus? Karena kalau di akuntansi, kita punya sistem atau kita punya prinsip yang namanya conservatism atau prinsip kehati-hatian. Di mana kalau ada kemungkinan nilai inventory kita turun, lebih rendah daripada nilai cost-nya, maka kita harus catat kerugiannya. Walaupun memang sebenarnya belum tentu rugi, baru ada kemungkinan aja, kita udah harus catat. Gitu. Lalu selanjutnya adalah retail inventory method. Ini biasanya digunakan oleh retailer. Retailer itu perusahaan-perusahaan retail, misalkan kayak pakai Carrefour, Transmart. Mereka kan jual barangnya banyak banget ya, berbagai macam barang, berbagai macam merek, itu mereka jual. Nah, gimana caranya kalau mereka mau lihat berapa nilai dari inventory yang mereka punya tanpa harus melakukan perhitungan fisik? Kenapa sih tanpa harus melakukan perhitungan fisik? Ya karena kalau misalkan dia punya barangnya banyak, kayak di Transmart, itu kan barangnya banyak banget inventory-nya dia. Kalau setiap menit pasti ada aja customer yang beli barang. Jadi pasti stoknya terus bergerak. Dia nggak mungkin bisa ngitung inventory-nya dia kalau customer tiap menit beli barangnya. Nggak mungkin juga dia tutup seminggu cuma buat ngitung inventory. Nah, maka dia harus bisa menghitung inventory tanpa perlu ngitung fisiknya secara langsung. Maka untuk perusahaan-perusahaan seperti itu digunakan metode retail inventory method. Nah, ada lagi yang namanya gross profit method. Ini pertanyaan yang sering ditanyain dengan openingnya gini. Kalau misalkan perusahaan punya gudang tempat dia nyimpen barang, ternyata gudangnya kebakaran. Perusahaan kalau gudangnya kebakaran, dia nggak bisa ngitung dong inventory dia di gudang itu berapa, karena kan udah kebakar, udah habis gitu, nggak bisa dihitung lagi. Terus gimana caranya perusahaan menghitung ending inventory-nya kalau perusahaan nggak bisa ngitung gara-gara kebakaran gudangnya? Maka jawabannya adalah dengan menggunakan gross profit method. Ini pertanyaan yang suka ditanyain. Kalau gudang kebakaran ngitungnya gimana? Jawabannya adalah gross profit method. Nah, nanti cara ngitungnya bisa lihat di layar, di slide. Jadi cara ngitung untuk gross profit method, jadi jangan cuma tahu gross profit methodnya doang, tapi harus tahu juga cara ngitungnya. Nanti kalau ditanya, oke, gimana cara ngitungnya? Nggak tahu. Jadi jangan kayak gitu. Caranya adalah angka penjualannya dikurangin sama estimated gross profit, dapat estimated COGS. Nanti beginning tambah purchase, dikurangin sama estimated COGS, dapat estimated ending inventory. Jadi ini cara menghitung ending inventory dengan menggunakan gross profit method. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang petty cash. Petty cash itu adalah kas kecil, biasa digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya kecil. Biasanya juga ada 3 aktivitas utamanya, establishing the fund pada saat dia bikin dana pertama kali, yang kedua pada saat dia membuat pembayaran dari petty cash, yang ketiga pada saat dia isi ulang dana petty cash-nya. Nah dulu untuk petty cash itu ada 2 metode, ada fluctuating sama impress fund. Tapi kalau di buku akuntansi yang sekarang, yang digunakan itu cuma yang impress fund system. Jadi di mana nilai dari petty cash itu setiap tahunnya, atau setiap periodenya, atau setiap harinya itu tidak akan berubah. Maka pada saat kita establishing the fund, pada saat kita pertama kali munculin dana petty cash-nya, kita akan jurnal petty cash pada cash. Pada saat ada pengeluaran-pengeluaran, kita nggak akan membuat jurnal. Jadi pada saat kita pakai dana dari petty cash misalkan buat beli air mineral, buat beli kertas, buat fotokopi, itu kita nggak akan jurnal pada saat kita keluarin uangnya. Kita akan jurnalnya pada saat kita isi ulang petty cash-nya. Maka kita akan catat semua bebannya dan kreditnya adalah cash. Jadi angka dari petty cash-nya itu tidak akan kita kreditin, nggak akan kita kurangin supaya nanti angka petty cash-nya tidak berubah. Gitu.
Ini jarang ditanya sih, tapi kalau tentang petty cash. Nah, selanjutnya adalah tentang bank reconciliation. Ini kalian nggak akan diminta membuat bank rekon karena kepanjangan kalau untuk membuat bank rekon. Biasanya yang suka ditanya itu yang dua di sebelah kiri. Deposit in transit dan juga outstanding check. Biasanya suka ditanya, deposit in transit itu apa sih? Outstanding check itu artinya apa sih? Dan sifatnya menambah atau mengurangi cash balance kalian gitu. Deposit in transit adalah ketika kita menerima cek dari customer kita, misalkan dia bayar utangnya pakai cek, kita udah bawa ceknya ke bank untuk kita cairin, tapi dananya belum masuk ke dalam saldo rekening kita, masih di jalan, masih proses gitu. Jadi biasanya kalau transfer, kalian misalkan mau transfer temen nih, sekarang kalian transfer, detik itu juga dananya langsung pindah ke rekening teman kalian, langsung masuk uangnya ke rekening teman kalian, itu kalau transfer. Tapi kalau cairin cek, itu nggak secepat itu. Cairin cek itu butuh waktu minimal paling cepat bisa 2 hari untuk dananya bisa masuk ke dalam rekening si penerima. Sehingga kalau misalkan saya bawa ceknya ke bank hari ini, bisa aja baru masuk ke saya nanti hari Jumat atau hari Kamis uangnya. Gitu. Jadi butuh waktu untuk uangnya masuk. Nah, ketika kita udah mau cut off dan uangnya masih belum masuk, maka kita sebut itu sebagai deposit in transit. Jadi ketika kita dapat cek, kita udah cairin ke bank, tapi dananya belum masuk ke dalam rekening kita. Itu deposit in transit. Kalau outstanding check, itu kebalikannya. Jadi kita udah punya cek, kita kasih ceknya ke vendor, kita mau bayar orang pakai cek. Nah, dia udah cairin ceknya, tapi dananya juga belum masuk ke dia. Karena dananya belum masuk ke dia, di kita pun dananya belum berkurang. Padahal kita udah kasih ceknya untuk bayar utang. Tapi dana kita belum berkurang, karena masih proses. Maka itu kita sebut sebagai outstanding check. Gitu. Jadi nanti biasanya ditanya perbedaan aja sih antara deposit in transit sama outstanding check itu apa. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari receivable. Tipe-tipe dari piutang. Di sini ada 3 jenis piutang, ada accounts receivable, not receivable, dan juga ada receivable. Kalau accounts receivable itu biasanya berasal dari penjualan barang dan jasa, dari operasionalnya dia. Kalau not receivable juga biasanya berasal dari penjualan, tapi bedanya kalau not receivable itu ada written promise-nya, ada perjanjian tertulisnya. Jadi kalau accounts receivable cuma by omongan doang kayak minjem ya, ngutang ya gitu. Tapi kalau not receivable itu benar-benar ada bukti tertulisnya, ada perjanjian tertulisnya tentang utangnya. Kalau ada receivable itu adalah piutang-piutang lainnya, misalkan interest receivable, income tax receivable, seperti itu. Nah, yang suka ditanyain adalah metode penghapusan piutang. Jadi kalau misalkan ada kita misalkan punya customer yang ngutang ke kita, ternyata dia nggak bisa bayar, maka ada 2 metode untuk melakukan penghapusan piutang. Yang pertama adalah dengan direct write-off, dan yang kedua adalah dengan metode allowance. Kalau direct write-off, maka kita langsung hapus pada saat dia mengaku tidak bisa membayar. Jurnal untuk direct write-off itu biasanya kita langsung debitnya adalah debitnya adalah bad debt expense, kreditnya adalah accounts receivable. Nah, tapi kalau pakai metode allowance, biasanya setiap periodenya perusahaan akan estimasi berapa persen dari piutangnya dia yang kira-kira nggak tertagih. Pada saat dia estimasi, maka dia akan jurnal bad debt expense pada AFDA. Nanti pada saat benar-benar ada yang nggak tertagih, dia akan jurnal AFDA pada accounts receivable. Jadi biasanya untuk receivable ini suka ditanyain, pertanyaannya tadi, jurnalnya kalau hapus pakai metode direct write-off itu apa? Jurnal kalau menghapus dengan metode allowance itu apa? Jadi suka ditanyain jurnalnya. Dan mana yang lebih bagus? Mana metode yang lebih disarankan untuk digunakan? Jawabannya adalah metode yang allowance. Kalau yang direct write-off itu tidak disarankan oleh IFRS. Kenapa? Karena dianggap nggak relevan. Jadi yang disarankan untuk digunakan oleh perusahaan adalah metode yang allowance.
Oke. Selanjutnya plan aset. Di sini plan aset ada kriterianya. Yang pertama punya physical substance, ada bentuk fisiknya, digunakan untuk operasional, tidak untuk dijual, dan diperkirakan dapat digunakan lebih dari setahun. Nah, biasanya kalau plan aset suka ditanyain, cost dari plan aset itu meliputi apa aja sih? Nah, jawabannya ini. Cost consists of all expenditures necessary to acquire an asset and make it ready for its intended use. Jadi, biaya dari suatu aset itu meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi, kalau misalkan perusahaan beli misalkan saya beli bangunan harganya 100 juta. Terus ada biaya balik nama, ada biaya notaris misalkan, ada biaya segala macamnya 20 juta. Maka saya bisa anggap saya beli bangunan 100 tambah 20 juta, 120 juta. Jadi semua biaya-biaya terkait dengan pembelian tersebut itu boleh dianggap sebagai biaya dari asetnya. Oke, selanjutnya adalah depresiasi. Kadang-kadang ada beberapa dosen suka bertanya pertanyaan simpel seperti apa arti depresiasi? Apa itu depresiasi? Dan 90% mahasiswa akan menjawab depresiasi adalah penyusutan. 90%. Kenapa ya? Karena depresiasi artinya penyusutan gitu menurut mahasiswa. Tapi yang benar adalah kalau ditanya apa itu depresiasi, jawabannya seperti yang ada di layar. Depresiasi adalah proses alokasi biaya menjadi beban selama masa periode waktu tertentu. Jadi depresiasi itu proses alokasi biaya menjadi beban. Itu intinya. Proses alokasi biaya menjadi beban. Jadi kalau ditanya nanti depresiasi artinya apa, jangan lagi jawab penyusutan. Jawabnya proses alokasi biaya menjadi beban. Oke, lalu biasanya suka ditanya juga metode-metode depresiasi, ada apa aja? Ada straight line, unit of activity, sama double declining. Kadang-kadang ada beberapa, tapi nggak semua dosen, itu suka meminta kalian menghitung depresiasi. Jadi misalkan nanti suka dikasih contoh, coba deh misalkan ada bangunan, misalkan cost-nya 100 juta, residual value-nya 10 juta, masa manfaatnya 10 tahun. Coba hitung depresiasi tahun pertama pakai straight line berapa. Jadi suka ditanya seperti itu. Suka diminta menghitung depresiasi dengan metode straight line, double declining, ataupun unit of activity. Sehingga saya minta kalian dipelajari lagi kalau lupa cara menghitung depresiasi dengan masing-masing metode. Setelah itu nanti ditanya jurnalnya gimana. Jurnalnya berarti untuk depresiasi gimana? Ada yang ingat jurnal depresiasi? Jurnal depresiasi gimana? Yo, masa dari 100 orangan ini nggak ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat jurnal depresiasi? Depreciation expense pada accumulated depreciation expense. Oke, benar. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Jadi nanti kalian bisa jawab jurnal depresiasi adalah depreciation expense pada accumulated depreciation. Pertanyaan lanjutannya kadang-kadang suka ditanya, depreciation expense kalau di laporan keuangan masuknya ke laporan keuangan apa sih? Ada yang tahu jawabannya? Depreciation expense masuk ke laporan keuangan apa? Income statement. Income statement karena dia expense. Kalau accumulated depreciation-nya masuk ke laporan keuangan apa? SOFP. SOFP di bagian aset tetap. Aset tetap, benar. Jadi pertanyaannya biasanya kayak gitu. Jadi satu pertanyaan itu bisa ngerembet kemana-mana. Jadi misalnya pertama pertanyaannya cuma depresiasi itu artinya apa sih? Oke, proses alokasi biaya jadi beban. Oke, ada berapa metode depresiasi? Jawab straight line, unit of activity, sama double declining. Selanjutnya coba deh kalian menghitung depresiasi, jurnalnya gimana? Oh, depreciation expense pada accumulated depreciation. Oke, depreciation expense kalau di laporan keuangan masuknya kemana? Jadi satu pertanyaan awalnya itu bisa dilanjutin kemana-mana. Gitu. Itu tipe-tipe pertanyaan pada saat sidang. Jadi nggak cuma satu pertanyaan selesai, ganti topik lagi, enggak. Tapi satu pertanyaan bisa kemana-mana. Gitu.
Oke, lanjut. Tentang revaluasi, revaluasi jarang ditanya karena ini cukup sulit dan cukup panjang. Tapi kalian cukup ingetin aja revaluasi itu apa. Revaluasi itu adalah ketika nilai dari aset kita mengalami kenaikan, fair value-nya mengalami kenaikan dibandingkan dengan cost-nya. Maka biasanya kita akan mencatat namanya revaluasi. Jadi kalau misalkan kita punya aset, cost-nya 100 juta, ternyata fair value-nya 110 juta. Maka kan fair value-nya lebih tinggi, maka aset kita mengalami revaluasi. Oke, selanjutnya adalah impairment. Nah, untuk impairment, kadang-kadang pertanyaannya itu adalah bagaimana cara menentukan aset kita mengalami impairment atau tidak. Impairment cukup sering ditanyain. Jadi kalau tadi revaluasi jarang ditanya, impairment itu kebalikannya, impairment sering ditanyain. Jadi kalau kita mau cari tahu aset kita mengalami impairment atau enggak, caranya adalah dengan membandingkan carrying amount dengan recoverable amount-nya. Kita compare carrying amount dengan recoverable amount, di mana carrying amount itu adalah book value. Carrying amount itu sama aja kayak book value. Ada yang tahu book value itu apa dikurangin apa? Ada yang tahu? Nilai aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tersebut. Oke, benar. Nilai dari asetnya atau cost-nya dikurangin accumulated depreciation-nya. Itu adalah carrying amount. Carrying amount di-compare sama recoverable amount. Di mana recoverable amount itu kita melihat mana nilai yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use-nya. Jadi kalau kita mau jual asetnya sekarang, kira-kira berapa yang kita peroleh? Tapi kalau kita mau pakai asetnya sampai akhir masa manfaatnya, kira-kira berapa manfaat yang kita peroleh dari penggunaan aset tersebut? Itu kita compare dua ini, nilai yang tertinggi kita akan jadikan itu sebagai nilai dari recoverable amount. Jadi nanti nilai carrying amount di-compare sama recoverable amount-nya. Contohnya di sini misalkan carrying amount-nya 200.000, lalu untuk recoverable amount-nya kita punya fair value less cost to sell-nya 180.000, value in use-nya 205.000. Yang lebih tinggi adalah 205.000. Maka kita anggap recoverable amount-nya adalah 205.000. Kalau recoverable amount-nya lebih tinggi daripada carrying amount-nya, maka kesimpulannya adalah no impairment atau tidak terjadi impairment. Tapi kalau recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount-nya, maka kita sebut dia terjadi impairment. Maka kita akan catat loss on impairment pada accumulated depreciation asetnya. Jadi ini jurnalnya perlu diingat juga, suka ditanyain jurnal impairment itu apa? Jurnal impairment adalah loss on impairment pada asetnya, pada accumulated depreciation aset tersebut. Gitu. Jadi loss on impairment pada accumulated depreciation. Pertanyaan lanjutan dari saya, ada yang tahu nggak loss on impairment kalau di laporan keuangan masuknya ke dalam laporan keuangan apa? Ada yang tahu loss on impairment? Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak mau tahu jawabannya. Berarti kalian tugasnya mikir sendiri semuanya. OCI ya Ibu ya? OCI, bukan, dia nggak masuk ke OCI. Yang masuk OCI itu revaluasi. Kalau impairment enggak. Masuk mana kira-kira? Income statement, Bu. Income statement, benar ya. Jadi loss on impairment masuk ke income statement di bagian other income and expense. Oke. Selanjutnya tentang expenditure during useful life, ini terkait dengan pengeluaran, kalau terkait dengan aset tetap. Jadi kalau misalnya kita punya aset tetap, lalu ada pengeluaran-pengeluaran di tengah-tengah selama penggunaannya, ada yang sifatnya adalah operating expenditure, itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu rutin dan nggak mempengaruhi asetnya secara keseluruhan. Maka misalkan kalau TSM nih, TSM cuma mau ngecat kelasnya karena dirasa catnya udah pada kusam nih warnanya. Maka TSM ngeluarin biaya untuk pengecatan.
maka kita bisa jurnalnya maintenance and repair expense. Kita catat sebagai maintenance and repair expense pada cash. Tapi kalau sifatnya itu pengeluarannya adalah addition dan improvement yang bisa mempengaruhi asetnya, misalkan bisa mempengaruhi masa manfaatnya atau nilai sisa dari asetnya, itu kita akan catat ke dalam plan asetnya sendiri. Misalkan, oh TSM mau renov, bangunannya semua direnov karena misalkan udah retak-retak temboknya, jadi dia mau renov semua TSM. Nah, maka dia akan catatnya bukan sebagai maintenance and repair expense, tapi akan dicatat sebagai building, sebagai asetnya. Karena bisa aja setelah direnov, masa manfaat dari asetnya bisa aja lebih lama atau berubah gitu. Tapi ini jarang ditanyain. Lanjut plan asset disposal. Jadi kalau kita mau buang aset kita ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menjual, kita jual asetnya ke pihak lain. Yang kedua adalah retirement. Kalau retirement benar-benar kita kita buang, nggak kita jual. Yang ketiga adalah exchange, kita tuker sama aset lain. Jadi kalau misalkan kita udah nggak mau mobilnya nih, kita mau jual aja ke perusahaan lain, itu namanya sale. Kita jual, kita dapat uang. Tapi kalau ternyata mobilnya udah usang, dijual kemana-mana juga nggak ada yang mau beli, ya udah kita buang aja mobilnya, kita rongsokin deh. Maka namanya retirement. Nah, kalau kita mau tukar dengan aset perusahaan lain, tukar tambah misalkan, itu namanya adalah exchange. Nah, untuk intangible asset adalah aset tidak berwujud. Di sini karakteristiknya ada 3, ada identifiable, like physical existence, dan juga not monetary asset. Jadi biasanya intangible asset itu tidak berwujud, nggak ada bentuk fisiknya, tapi dia bisa diidentifikasi dan ada nilainya. Contohnya ada apa aja? Misalkan di sini ada paten, copyright, franchise, goodwill, trademark, dan lain-lain. Nah, untuk intangible asset, itu nilainya pun bisa mengalami penurunan. Tapi kalau di intangible asset, kita sebutnya bukan depresiasi, tapi kita sebutnya adalah amortisasi. Jadi kalau intangible asset, itu bisa diamortisasi, atau nilainya bisa mengalami penurunan selama masa manfaatnya. Tapi ada juga beberapa aset yang nggak bisa diamortisasi. Kalau nggak bisa diamortisasi, maka kita akan melakukan impairment. Gitu. Jadi ada beberapa aset yang tidak diamortisasi tapi di impairment. Contohnya kalau kayak paten itu kan di impairment. Gitu. Oke, selanjutnya depletion. Depletion ini adalah penurunan nilai untuk item-item natural resources. Jadi kalau tadi misalkan plan aset, kalau nilainya mengalami penurunan kita sebut depresiasi. Kalau intangible asset kita sebut amortisasi. Nah, untuk natural resources itu kita sebut sebagai depresi atau depletion. Nah, depletion ini dibagi menjadi 2, ada biological asset dan juga mineral resources. Biological asset itu adalah aset-aset biologis. Jadi aset-aset yang contohnya mungkin kalian yang udah mencoba mendapatkan contekan-contekan atau bocoran-bocoran pertanyaan dari kakak tingkatnya. Terus pernah mendengar ada pertanyaan aneh, misalkan ada yang ditanya, kalau perusahaan misalkan kayak Ultra Jaya, dia punya sapi, sapinya dianggap sebagai apa? Dicatatnya sebagai apa? Nah, jawabannya adalah sebagai biological asset. Karena dia asetnya itu, dia makhluk hidup, tapi dia juga dianggap sebagai aset oleh perusahaan. Maka disebut sebagai biological asset. Gitu. Yang kedua, kalau dia mineral resources, misalkan oil, gas, atau mineral mining, itu juga dianggap sebagai natural resources dan akan didepresikan, akan mengalami penurunan nilai berupa depresi. Gitu. Contohnya, kalau mineral resources itu misalkan kayak antam atau aneka tambang, itu kan dia produknya adalah emas ya. Emas itu kan adalah bahan tambang. Nah, maka itu juga akan mengalami depresi. Gitu. Oke, selanjutnya current liabilities. Ini kalau kita punya kewajiban yang kurang dari 1 tahun untuk masa pelunasannya atau masa periodenya. Kalau yang
Ini contohnya adalah accounts payable, notes payable, dividend payable, dan lain-lain. Kalau yang non-current, ini kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun atau kewajiban jangka panjang. Jadi kalau tadi yang current biasanya kurang dari setahun, kalau yang non-current itu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya ada banyak, ada bonds, ada mortgage, ada bank loan. Nah, ini untuk bonds, biasanya kalau di bonds ada 2 jenis rate. Ada yang kita sebut sebagai coupon rate atau stated rate. Ini adalah bunga yang tertera di obligasi. Dan juga kita sebut sebagai market rate atau effective rate. Ini adalah bunga obligasi lain di pasaran. Kalau coupon rate sama dengan market rate-nya, maka artinya adalah kita menerbitkan bonds-nya pada nilai par, issued at par. Kalau coupon rate-nya lebih besar daripada market rate-nya, artinya adalah kita menerbitkan bonds-nya di premium. Lalu kalau coupon rate-nya lebih kecil daripada market rate-nya, artinya kita menerbitkan bonds-nya di harga diskon. Ini nggak usah. Nah, ini jurnal penerbitan bonds. Ini biasanya suka ditanya jurnal penerbitan awalnya aja sih. Kalau kita terbitin bonds, maka kita dapat cash dan kita muncul utang. Maka cash pada bonds payable. Oke. Bonds jarang ditanya. Yang suka ditanya itu adalah investment. Nah, jadi suka ditanya nih, tipe atau 2 jenis investment tuh ada apa aja sih? Jawabannya adalah debt investment atau investment hutang, dan yang kedua adalah equity investment atau investment dalam bentuk saham. Jadi suka ditanya nih, 2 jenis investment tuh apa aja? Debt investment dan equity investment. Nah, untuk debt investment itu ada 2 jenis. Ada debt investment yang tujuannya held for collection, memang kita beli debt, kita investasi di dalam debt, tujuannya untuk mendapatkan bunga setiap periodenya. Ada juga yang beli debt investment untuk trading. Jadi ketika nanti harganya ternyata tinggi, maka kita bisa jual gitu. Biasanya kalau misalkan ini, kalau kalian pernah coba, kalau dulu ada yang terkenal namanya asetku atau ya apa, akseleran ya. Nah, itu kan kita bisa beli utang orang. Kita beli utang orang, kita investment dalam bentuk debt. Nah, ketika kita lihat bahwa nilainya ternyata lebih nilainya naik nih, nilai utangnya, maka kita bisa jual lagi. Itu kalau kita beli dengan tujuan trading. Tapi kalau misalkan kita emang beli investment debt, kita investasi di debt, tujuannya untuk saya mau dapat bunga aja secara berkala setiap periodenya, maka namanya kita beli untuk held for collection. Nah, sementara kalau untuk equity itu 2 tipenya adalah trading dan juga non-trading. Kalau trading berarti kita investasi saham, kita beli saham memang untuk jual beli aja, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya. Jadi ketika sahamnya lagi turun kita beli, sahamnya lagi naik kita jual, kita dapat untung. Tapi kalau non-trading berarti kita beli memang tujuannya untuk kita investasi, bukan buat diperdagangkan. Mungkin tujuannya juga dia mau dapat dividen setiap periodenya. Gitu. Oke, ini kalau 0 sampai 20 biasanya valuation-nya dengan fair value method, lebih dari 20 sampai 50 dengan equity method, lebih dari 50 kita sebut sebagai konsolidasi. Ini untuk jurnalnya jarang ditanya, tapi boleh dibaca aja sekilas. Barangkali nanti ada yang bertanya tentang jurnalnya, tapi kalaupun ditanya, biasanya cuma ditanya jurnal awalnya doang. Pada saat kita investasi, jurnalnya gimana? Maka jurnalnya adalah equity investment atau debt investment pada cash. Karena ketika kita investasi, maka investasi kita bertambah, cash kita berkurang, karena kita kasih cash kita ke mereka. Oke, selanjutnya tentang treasury share. Di sini ada yang tahu treasury share artinya apa? Apa arti treasury share? Treasury share itu apa? Saham yang udah kita jual terus kita beli kembali. Oke, benar. Saham yang udah kita jual, yang udah kita terbitin, tapi akhirnya kita beli kembali. Nah, ini juga suka ditanya nih tentang treasury share ini. Ditanya artinya treasury share apa? Treasury share ketika kita terbitin saham, lalu kita beli lagi sahamnya. Nah, di sini
treasury share disebut sebagai contra equity account. Artinya adalah dia merupakan bagian dari equity, tapi sifatnya treasury share adalah mengurangi nilai equity-nya. Kenapa mengurangi? Karena ketika kita terbitin saham, kita kan equity kita bertambah. Karena kita dapat modal lah dengan menerbitkan saham. Tapi ketika kita beli lagi sahamnya, yang beredar kita beli kembali, maka modal kita yang beredar yang berkurang sahamnya gitu. Jadi maka treasury share itu mengurangi equity. Oke. Di sini untuk jurnalnya enggak, selanjutnya adalah EPS. EPS itu adalah earning per share atau berapa laba per lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu punya laba, misalkan labanya perusahaan 100 juta, tapi dia punya saham yang beredar misalkan 100.000 lembar. Nah, maka dia harus hitung nih, berarti per lembar saham yang diterbitkan, yang dimiliki oleh perusahaan, berapa sih labanya? Gitu. EPS ini biasanya dibutuhkan oleh para investor. Informasi ini dibutuhkan oleh para investor karena dia mau tahu nih investor berapa EPS, berapa earning per share yang kira-kira bisa dimiliki oleh mereka gitu. Nah, di sini untuk EPS, rumus dari EPS itu adalah net income dikurangin preference dividend dibagi sama WANOS, weighted average number of share outstanding. Jadi ini rumusnya EPS. Nah, EPS ini ada yang disebut sebagai basic EPS dan juga ada yang kita sebut sebagai diluted EPS. Nah, diluted EPS itu adalah EPS yang sudah yang kena efek dari diluted securities sehingga nilai dari EPS ini cenderung mengalami penurunan. Jadi misalkan kalau kita ngitung dengan basic EPS, dengan simple EPS, nilai EPS-nya adalah misalkan $5 per lembar saham. Nah, tapi perusahaan kan bisa aja punya sekuritas atau punya item-item yang bersifat diluted atau bersifat menurunkan nilai EPS. Contohnya apa aja sih? Misalkan kalau ada convertible securities, kalau ada convertible bonds, kalau ada option, ada warrant. Nah, itu sifatnya bisa mengurangi nilai dari EPS kita. Kenapa sih perusahaan biasanya mau atau perusahaan itu punya sesuatu yang bisa menurunkan nilai EPS? Ya karena perusahaan pasti boleh dibilang 11 Pak. boleh Iya, jarak mati. Nah, biasanya perusahaan itu maunya ya dia EPS-nya nggak terlalu tinggi banget, jadi dia akan mempunyai beberapa item yang bisa mengurangi nilai EPS-nya. Tadi contohnya convertible bonds, convertible preference, option, dan juga warrant. Itu adalah 4 item yang bisa mengurangi nilai EPS kita. Biasanya kalian nggak diminta menghitung sih, karena kalau ngitung diluted EPS itu agak ribet, jadi biasanya kalian nggak ngitung. Cuma ditanya doang, diluted securities itu ada apa aja. Oke, ini pertanyaan favorit juga nih. Kalau kalian lihat di pertanyaan dosen pas sidang, hampir semua dosen pasti nanya tentang ini. Tanya tentang tipe-tipe dividen. Dividen ada berapa jenis? Nah, kadang-kadang mahasiswa jawab cuma ada 2, cuma ada cash sama share. Padahal pas di intermediate kita belajar bahwa tipe dividen ada 4. Ada cash dividend, ada property dividend, ada liquidating dividend, dan juga ada share dividend. Jadi dividen itu nggak cuma ada 2, tapi ada 4 ya. Cash, property, liquidating, dan juga share. Nah, lalu ada 3 tanggal penting nih di dalam dividen. Yang pertama adalah declaration date atau tanggal pengumuman. Yang kedua adalah tanggal pencatatan. Dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Jadi ada 4 jenis dividen, cash, property, liquidating, dan share. Dan ada 3 tanggal penting. Tanggal declaration, pengumuman, tanggal recording pencatatan, dan tanggal pembayaran atau payment date. Nah, ini contohnya untuk cash dividend. Pada saat kita declaration, pada saat kita mengumumkan cash dividend, maka jurnalnya adalah return earnings pada dividend payable, muncul hutang karena kita punya kewajiban. Pada saat kita bilang kita mau bagi dividen, berarti muncul kewajiban tersebut, maka muncul dividen payable. Lalu pada saat pencatatan itu no entry. Kenapa? Karena pada saat pencatatan
yang kita lakukan adalah kita mencatat, perusahaan akan membuat list siapa aja sih yang berhak mendapatkan dividennya. Gitu. Jadi dia akan mencatat siapa aja yang berhak untuk mendapatkan dividen dari perusahaan. Gitu. Jadi dia catat nama-namanya nih. Misalkan kalau kita pun punya sahamnya, misalkan walaupun cuma punya 1 lot atau 2 lot, kita tetap kecatat namanya. Gitu. Jadi di recording date itu perusahaan akan mencatat semua pemegang saham yang mereka miliki. Lalu selanjutnya di tanggal ketiga, payment date, baru kita akan catat untuk pembayarannya. Dividen payable-nya berkurang karena kita bayar, maka hutangnya berkurang. Dan kita karena cash dividen, maka kita keluarin cash, maka cash berkurang. Ini jurnal untuk cash dividen. Untuk share dividen, biasanya kalau misalkan ada perbedaan antara nilai par dengan nilai pada saat kita declare dividennya, maka kita akan mengakui yang namanya share premium ordinary untuk selisih antara nilai par dengan nilai dari sahamnya, nilai pada saat kita terbitin. Oke, lalu pada saat recording date no entry sama payment date jurnalnya adalah OSDD pada share capital ordinary. Nah, untuk property dividend, biasanya property dividend ini jarang sih digunakan atau dibagikan oleh perusahaan. Nah, properti ini maksudnya bukan berarti perusahaan bagi-bagi properti dia, bagi-bagi tanah, bagi-bagi building, enggak ya. Biasanya di properti dividen yang paling umum dibagikan adalah investmentnya perusahaan. Jadi perusahaan bagi dividen berupa investment. Jadi dia bagi-bagi investasinya. Nah, kalau berupa investment, maka pada saat kita mau declaration, jangan lupa kita akui dulu fair value dari investment tersebut. Jadi kalau nilainya ternyata naik, maka kita akui fair value-nya mengalami kenaikan, baru nanti kita akan catat untuk recording date-nya, gitu. Jadi baru kita catat return earning pada property dividend payable. Jurnalnya sama aja sebenarnya. Kalau tadi cash dividend kan return earning pada dividend payable. Kalau sekarang return earning pada property dividend payable, gitu. Terakhir, liquidating dividend yang juga suka ditanyain. Jadi kalau misalkan kalian tanya mana sih yang paling sering ditanyain antara 4 dividen ini, yang suka ditanyain tuh yang liquidating. Kalian suka ditanya liquidating dividend tuh maksudnya apa sih? Liquidating dividend adalah ketika perusahaan bagiin dividen, tapi return earning perusahaan itu nggak cukup untuk membagikan dividennya. Sehingga perusahaan akan menggunakan angka dari share premium ordinary untuk membagikan dividennya. Jadi, kalau perusahaan mau bagi dividen tapi ternyata return earning-nya nggak cukup, maka dia akan ngambil saldo dari share premium ordinary untuk membagikan dividennya. Itu kita sebut sebagai liquidating. Kenapa namanya liquidating? Ya karena return earning perusahaan nggak cukup, gitu. Oke, lanjut. Tentang long term contraction, LTC, di sini ada 2 metode untuk LTC, ada percentage of completion method dan juga ada cost recovery method. Kalau percentage of completion, ini kita akan mengakui pendapatan dan juga gross profit setiap periodenya berdasarkan progres pembangunan yang telah diselesaikan. Sementara kalau cost recovery method, kita mengakui pendapatan hanya sebesar biaya yang terjadi. Gross profit diakui saat pembangunan telah selesai. Ini LTC kalau misalkan perusahaan itu misalkan perusahaan konstruksi, perusahaan kontraktor dapat job, dapat kerjaan untuk membangun bangunan, jembatan atau apapun. Biasanya kan untuk membangun suatu bangunan itu butuh waktu cukup lama ya, nggak cuma butuh berapa bulan, tapi bisa lebih dari setahun. Nah ini LTC ini mengatur berapa banyak pendapatan dan juga gross profit yang boleh diakui sama perusahaan kalau ada pembangunan yang sifatnya jangka panjang lebih dari 1 tahun. Berapa yang boleh diakui di tahun pertama, berapa yang boleh diakui di tahun kedua, dan selanjutnya. Tapi ini jarang ditanyain ya. Nah, yang suka ditanya tuh yang ini, yang income tax. Oke, jadi biasanya suka ditanya tentang perbedaan pajak menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Nah, kalau di accounting kita sebut sebagai pre-tax financial income, kalau di tax kita sebut sebagai taxable income. Perbedaannya itu bisa ada 2.
ada permanent difference dan juga ada temporary difference. Nah, untuk permanent difference atau perbedaan yang sifatnya permanen, itu artinya adalah menurut akuntansi itu diakui, tapi menurut pajak itu benar-benar nggak boleh diakui. Mau sekarang, mau nanti, itu nggak boleh diakui. Contohnya adalah yang masuk ke dalam PPh 4 ayat 2 atau pajak final, PPh 4 ayat 3 bukan objek pajak, atau PPh pasal 9, objek pajak yang tidak boleh dikurangkan. Ini lebih detailnya nanti kalian bisa lihat pas tutor pajak, karena ini nyambung sama pajak juga sebenarnya. Jadi nanti pas di tutor pajak pasti dijelasin tentang permanent difference, beda tetap atau beda waktu. Permanent difference adalah beda tetap. Lalu ada juga temporary difference atau beda waktu bahasa Indonesianya. Jadi artinya adalah ada perbedaan yang boleh diakui menurut pajak dan juga akuntansi, tapi sifatnya hanya beda waktu aja. Sekarang nggak boleh diakuin, tapi nanti tahun depan boleh, atau kebalikannya, gitu. Nah, di sini untuk deferred tax asetnya, untuk bedanya itu ada dua, ada deferred tax asset dan ada deferred tax liability. Kalau DTA atau deferred tax asset, ini sama aja kayak koreksi fiskal positif. Jadi DTA itu sama aja kayak koreksi fiskal positif. Sementara DTL itu sama aja kayak koreksi fiskal negatif. Jadi kalau positif artinya adalah yang sifatnya menambah revenue atau mengurangi expense. Kalau yang negatif atau DTL yang sifatnya mengurangi revenue atau menambah expense. Gitu. Jadi biasanya suka ditanyain aja sih perbedaan pajak antara akuntansi dengan perpajakan itu ada beda apa aja. Terus DTA itu contoh maksudnya seperti apa, DTL itu maksudnya seperti apa gitu. Oke, lalu leasing adalah perjanjian kontrak antara pemilik atau lessor dengan penyewa barang atau lisi, di mana pemilik barang memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan aset tetapnya selama jangka waktu tertentu. Contohnya di sini misalkan ada lessor itu punya aset tetap, baik misalkan kayak Astra Grafia, dia menyewakan mesin fotokopi ke perusahaan. Jadi dia kasih mesin fotokopi ke perusahaan, nanti perusahaan akan melakukan pembayaran kepada lessor. Kenapa perusahaan biasanya suka leasing? Karena kadang-kadang ada beberapa barang yang harganya cukup mahal kalau dia beli langsung. Jadi akhirnya yaudah dia di leasing aja. Nanti at the end, pada saat akhir masa leasingnya, barangnya bisa dikembalikan ke si lessornya. Atau karena mungkin dia takut barangnya baru pakai bentar, nanti misalkan udah nggak kepake lagi, daripada dia beli kan sayang ya kalau udah beli dan kepake. Akhirnya udah dia di leasing aja gitu. Ada dua tipe leasing, ada operating lease dan juga finance atau capital lease. Nah, kalau operating lease itu sewa operasi di mana tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara substansi. Kalau finance atau capital lease ini sewa pembiayaan di mana terjadi perpindahan kepemilikan secara substansi. Selanjutnya adalah counting changes and error. Ada dua tipe counting changes, ada changes in accounting policy dan changes in accounting estimate. Ada perbedaan atau ada perubahan di kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Apa sih bedanya antara perubahan policy, perubahan kebijakan dengan perubahan estimasi? Kalau perubahannya berupa perubahan policy atau kebijakan, itu biasanya perubahan prinsip, konvensi, peraturan, dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Misalkan, kalau kita mengubah metode penilaian inventory dari LIFO ke FIFO. Oh, kita nggak boleh pakai LIFO lagi, yaudah kita ganti ke FIFO. Maka itu termasuk perubahan accounting policy atau kebijakan. Lalu ada juga metode pengakuan pendapatan konstruksi yang tadi. Misalkan dari cost recovery mau diubah ke metode percentage of completion. Nah, perubahan kebijakan ini akan menggunakan pendekatan retrospektif. Retrospektif maksudnya adalah ketika kita melakukan perubahan kebijakan akuntansi, maka kita akan melakukan perubahan itu mulai dari tahun-tahun sebelumnya juga kita akan ubah. Gitu. Jadi, kalau kita merubahnya di tahun 2024, maka biasanya perusahaan akan mencoba mundur at least ke 3 tahun sebelumnya, dia akan ubah dari 2021.
Gitu. Jadi dia akan melakukan perubahan nggak cuma di tahun tersebut aja, tapi juga mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau perubahannya retrospektif. Nah, yang kedua adalah kalau changes-nya in accounting estimate atau perubahannya estimasi akuntansi. Jadi di sini estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Contohnya apa? Misalkan kalau kalian punya aset, lalu kalian mau coba ubah estimasi masa manfaatnya, ubah estimasi nilai sisanya, atau ubah metode depresiasi, itu termasuk ke dalam changes in accounting estimate. Dan sifatnya adalah prospektif atau ya udah kita ubah cukup dari tahun sekarang ke depannya aja. Yang tahun-tahun sebelumnya nggak usah kita ubah lagi. Gitu. Kalau error itu kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Gitu. Misalkan di sini kalau ada pelunasan piutang tapi dicatatnya sebagai pelunasan hutang. Bayar gaji 10 juta tapi dicatatnya cuma 1 juta. Nah, jadi kalau perusahaan melakukan beberapa kesalahan. Nah, di sini dia bilang kalau terjadi kesalahan, perhatikan apakah perusahaan sudah melakukan tutup buku. Kalau udah tutup buku, maka koreksi atas pendapatan dan beban itu akan dicatatnya ke dalam retained earning. Tapi kalau belum tutup buku, maka koreksinya dicatat ke akun yang bersangkutan. Gitu. Jadi ini adalah summary-nya terkait dengan perubahan kebijakan, estimasi, dan juga error. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Agak panjang. Oke, nanti mungkin nggak pertanyaan sih ya, mungkin sambil menghabiskan sisa waktu sedikit lagi, saya paling mau bagi-bagi tips sedikit. Bapak Niko nih. Pak Niko, saya tidak menerima pertanyaan dari Bapak Niko. Pak Niko udah siap, berarti sebentar lagi nanti kalian udah bisa lanjut ke ini ya, ke materi advance ya, sama Bapak Niko Alexander. Maaf Pak Niko, saya tidak terima pertanyaan dari Pak Niko. Tanya Ibu. Nggak boleh. Oke, dari kalian mungkin ada yang mau ditanya? Oke, nanti mungkin kalian udah dapat ini ya, udah dapat bocoran-bocoran pertanyaan dari kakak-kakak kelasnya, kakak tingkatnya, dari teman-temannya. Kan kalian biasanya punya grup lain ya, yang isinya daftar pertanyaan dari dosen A, B, C, nanya apa aja. Nah, itu boleh kalian baca-baca, tapi jangan patokan ke situ aja. Kenapa? Karena ya belum tentu kita akan menanyakan hal yang sama gitu. Pasti tiap dosen akan menanyakan hal yang berbeda-beda juga. Jadi jangan sampai nanti kalian keluar nama dosen. Oh, saya dosen pengujinya ada Bu Fani, misalkan Pak Niko sama Bu Silvi. Terus kalian pelajarin tuh. Biasa Bu